Halo. Pul. Oh. Ya. Halo guys, balik lagi di podcast kita. Kali ini kita lagi sama Teh Diana. Teh Diana ini adalah ketua OSIS bersama pasukan kita. Halo Teh Diana, gimana kabarnya? Halo, baik sekali. Terima kasih ya kepada komunitas kita yang telah mempersilahkan aku menjadi narasumbernya di tugas kali ini, di proyek kali ini. Gimana sih menurut Teteh pandangan terhadap pola hidup sehat? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut aku, pola hidup sehat itu yaitu masalah yang terbebas dari fisik sama mental. Contohnya kalau fisik ya, kita tuh harus rajin berolahraga. Misalnya, kalau kita paling males aja olahraga itu minimal 1 minggu sekali olahraga. Mau lari, mau apapun itu, yang penting tubuh kita tuh nggak kaku gitu, biar hidup sehat juga. Kalaupun juga, kalau hidup sehat kita harus mempertimbangkan mental kita. Kan mental yang baik itu emang berguna banget kan buat kita, apalagi anak-anak remaja sekarang itu banyak sekali yang mentalnya lumayan down ya. Jadi dari itu kita harus memikirkan gimana sih caranya buat mental kita tuh tetap baik, dengan cara yang kita harus lihat dulu faktornya nih, dari faktor lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Seperti dalam faktor lingkungan, contohnya pertemanan nih, kayak kita tuh bukan harus memilih pertemanan, teman-teman, tapi kita boleh gaul sama siapa aja dan siapa aja, asal kita nggak kebawa buruknya gitu. Kita cuma ambil sisi positifnya aja kayak gimana. Terus kayak sekarang juga kan anak remaja tuh banyak nih yang punya pacar ya pastinya juga. Nah menurut aku itu kalau pacaran ya is okay pacaran, tapi pacaran yang membawa diri kita tuh berubah ke lebih baik gitu, bukannya kita down terus galau-galauan, terus self harm dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi mental kita banget loh, terutama untuk remaja kali ini. Apalagi nih aku pribadi kan kelas 12, kita tuh lagi diajar abis-abisan sama mental health kita, karena kita tuh kan mau lulus ya, kita bingung sekarang harus jurusan apa, gimana dan lain-lain. Mungkin juga kalian kan kelas 10 ya, banyak banget nih transisi dari SMP ke SMA yang membuat kalian bingung, apalagi sekarang dari kurikulum merdeka ya, kalian diwajibkan harus project dan lain-lain. Itu kan bisa tentu mengganggu pikiran kita ya. Jadi menurut aku sih kalau mental health itu, kalau misalnya pandangan aku terhadap pola hidup sehat ya dengan cara tadi, berteman dengan siapa aja boleh, tapi kita tuh jangan kebawa buruknya aja. Terus pilih salah satu teman yang benar-benar harus membawa kalian ke jalan yang baik juga gitu. Terus dengan pola tidur yang teratur, makan, olahraga, itu aja sih menurut aku. Jawabannya sangat rinci dan bagus sekali. Selanjutnya, kalau misalkan Teteh ketua OSIS, pastinya sehari-hari Teteh seringlah memperhatikan teman-teman maupun adik kelas gitu. Menurut Teteh ada yang harus diperbaiki lagi nggak sih dari kayak gaya pertemanan atau misalnya gaya makan lah gitu, atau jajan yang biasanya teman-teman dilakuin di sekolah itu? Oke baik, terima kasih ya, pertanyaannya cukup bagus sekali. Dan aku pun belum nemu jawaban yang pas untuk pertanyaan ini. Tapi kalau menurut aku ya, untuk lihat teman-teman aku dengan jajanannya tentang pola hidup sehat, itu gak apa-apa kok, asal jangan terlalu keseringan gitu. Kita harus bisa memilih gitu setiap hari makanannya kayak gimana. Itu aja sih, aku belum nemu jawaban yang benar-benar sport banget buat pertanyaan ini. Buat pertanyaan ini, karena aku pribadi juga jajannya masih suka asal-asalan. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan buat Teteh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mungkin di tengah-tengah kesibukan. Kita sekarang bersama Ibu Lastri. Nah Ibu, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana cara memotivasi agar selalu konsisten dalam berpola hidup sehat? Oke, untuk memotivasi diri supaya konsisten berpola hidup sehat gitu ya, kembali lagi pada diri sendiri. Apa itu? Kita harus cinta sama diri sendiri, karena siapa lagi yang mau peduli pada diri sendiri? Mungkin memang ada orang lain yang peduli pada diri kita, cuma yang paling peduli pada diri kita itu hanya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita punya keinginan, punya cita-cita, tentunya pada awalnya kita harus hidup sehat dulu, artinya sehat secara jasmani. Kalau kita sudah sehat secara jasmani, apapun yang kita inginkan itu bisa dicapai seperti itu. Bahkan mungkin untuk beribadah pun jasmani kita harus sehat ya, seperti itu. Mungkin itu.
Jadi Baik Ibu, terima kasih. Enggak. Di sini kita sedang berada bersama Mamski, salah satu guru bahasa Inggris. Mamski, saya mau tanya dong, Boleh. apakah menurut Mamski pergaulan itu berpengaruh dalam pola hidup sehat? Oke, di sini lingkupnya pergaulan apa pergaulan kita dengan teman gitu. Oh, berpengaruh sekali dong. Contohnya kalau kita berteman dengan orang yang jorok, mungkin nanti akan terbawa jorok juga. Dan sebaliknya, kita bergaul dengan orang yang rapi, yang serba teratur, menjaga pola hidup sehat. Pasti mungkin secara tidak sadar kita juga akan terpengaruh atau terbawa seperti itu. Terus apa sih salah satu contoh pergaulan yang baik bagi pola hidup sehat? Oke, misalkan pergaulan kita dengan teman-teman yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat, gitu ya. Seperti misalnya kalau di sekolah kita berteman dengan orang yang sering mengingatkan kita, misalnya, kamu tuh jangan berdedam terus tuh, mata kamu sudah merah gitu, belel gitu ya, bahasa Prancisnya mah ya. Jadi itu jadi bisa menyadarkan kita bahwa kita itu harus tidur tepat waktu misalkan seperti itu. Atau misalkan ketika kalian makan pedas berlebihan, kamu jangan makan pedas berlebihan, nanti mahnya kambuh lagi loh. Tuh kan kita bergaul dengan orang yang aware akan hidup sehat, pasti kita akan aware juga, akan sadar juga bahwa oh iya ya, aku tuh nggak boleh bergadang, aku tuh nggak boleh makan pedas berlebihan. Oke, intinya sangat berpengaruh ya Iya, sangat. bagi pola hidup sehat. Iya, betul. Terima kasih Mamski. Hari ini kita bersama Bunda. Beliau ini adalah salah satu guru biologi di SMA Pusmerdeka. Apa kabar Bunda? Kita mau bertanya mengenai pola hidup sehat. Bagaimana sih dampak yang kita rasakan gitu setelah kita menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari? dampak buat Bunda. Iya. Oke, kalau kita menerapkan pola hidup sehat untuk kita sendiri, satu lebih enak, lebih nyaman. Di badan juga kita tidak terlalu berat, lemak tidak terlalu banyak, begitu. Terus contoh tidak mengalami kecapean, tidak mengalami ngantuk dan lain sebagainya. Itu kalau kita menerapkan pola hidup. Kalau kan sekarang tuh banyak ya remaja-remaja yang kayak menyepelekan gitu pola hidup sehat itu. Menurut Bunda kayak Bunda gitu gimana? Ya, karena mungkin kalau anak sekarang ya, contohnya dari mulai tidur aja sudah ya. Kalau tidur kan di atas jam 10, terus nanti dia bangun siang, itu juga sudah pola tidak sehat. Atau kamu misalnya main di berlebihan, atau misalnya nonton TV, atau sekarang udah lihat HP ya kayak TikTok segala macam, itu berlebihan. Itu banyak pola yang tidak sehatnya bisa mengganggu sistem saraf atau nanti mengganggu pola tidur kita. Jadi lama kelamaan dia adalah insomnia atau susah tidur. Kalau misalnya kita bicara masalah jiwa gitu atau mental, ada nggak sih kaitannya dengan pola hidup sehat? Oh iya, pasti. Kalau kita hidup sehat, berarti otomatis jiwa pun akan jadi lebih sehat. Di agama juga kan kebersihan sebagian dari lingkungan ya. Kalau kita hidupnya polanya bersih, sehat, berarti otomatis mencerminkan bahwa kita jiwanya juga sehat. Baik, makasih Bunda. Mungkin itu aja. Pada hari ini saya bersama kalian. Beliau ini adalah salah satu guru olahraga. Nah, Bapak, terkait dengan pola hidup tidak sehat, gimana sih tanggapan Bapak kalau kita tidak menerapkan pola hidup tidak sehat? Dari namanya juga sudah pola hidup tidak sehat. Kalau kita menerapkan pola hidup seperti itu, maka akan berdampak sangat besar kepada kesehatan. Bukan hanya secara kesehatan fisik, tapi kesehatan mental pun akan terganggu. Ya, seperti contoh, salah satu pola tidak sehat dari segi pola makan juga. Ketika pola makannya tidak teratur, otomatis asam lambungnya akan meningkat.
Kalau asam lambungnya pasti kena penyakit mah. Itu dari satu macam pola. Contoh pola makan. Sekarang pola istirahat. Ya, kalau pola istirahatnya kurang bagus, jelas kesehatan mental akan terganggu. Kenapa? Karena semakin cukup waktu istirahat, maka semakin sehat mental seseorang. Itu selanjutnya adalah pola olahraga. Kalau olahraganya tidak teratur, otomatis yang namanya olahraga itu kan melatih atau melatih atau meningkatkan fungsi jantung, fungsi paru-paru. Nah, kalau seandainya kita tidak dilatih atau pola olahraganya kita tinggalkan, otomatis kurang sehat di organ-organ tersebut. Jadi alangkah baik kita harus menerapkan pola yang sehat, jangan pola yang tidak sehat. Kalau namanya jelas, namanya aja sudah jelas polanya tidak sehat, ya akan berdampak kepada kesehatan kalian yang tidak sehat. Paling itu menurut saya. Bapak kan sebagai guru di sekolah ini, edukasi apa yang telah Bapak berikan kepada anak-anak agar tidak terkait dengan pola hidup? Oke, edukasi pertama. Berhubung saya guru penjas atau PJOK, otomatis saya akan memberikan edukasi terkait pentingnya olahraga. Bagaimana pentingnya olahraga yang teratur. Jadi olahraga itu jangan hanya mengandalkan olahraga di sekolah, tapi harus teratur di rumah. Ya, karena tadi kan saya berbicara bahwa pentingnya olahraga adalah melatih kardio antara jantung dan paru-paru. Jadi saya memberikan edukasi terkait nih olahraga tuh fungsinya bagusnya untuk ini dan ini. Makanya anak-anak harus olahraga lebih teratur. Selanjutnya, kadang saya selalu mengingatkan masalah makanan. Kalau kita makanannya kurang sehat, minumannya kurang sehat, otomatis ya akan berpengaruh juga terhadap kesehatan kita. Jadi edukasinya jelas ya, edukasi mulai dari pertama edukasi olahraganya, edukasi terkait makanannya, edukasi terkait kesehatannya. Karena kan cakupan PJOK itu bukan hanya olahraga saja, tapi cakupannya ada kesehatannya juga. Ya. Iya. Lantas, bagaimana jika kita tidak menerapkan pola hidup sehat? Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Lantas, bagaimana jika kita tidak menerapkan pola hidup sehat? Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara?